menulis paling awali yang menjadi semoga Allah turunkan keberkahan dan rahmatnya pada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ketua DKM Masjid Baitus Salam, para pengurus yang insyaallah senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat dan mampu mengemban amanah mulia menjadi DKM Masjid atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, beserta para jamaah yang selalu setia untuk memakmurkan Masjid Allah Subhanahu wa taala, juga semoga termasuk di antara apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang-orang yang tergerak hatinya untuk memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah mereka yang ada keimanan di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita yang hadir adalah orang-orang yang selalu tumbuh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kami izin untuk sama-sama kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu, khususnya untuk masyayikh kita, untuk guru-guru kita tabaruk ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita dapat di setiap pengajian-pengajian ataupun ceramah-ceramah itu menjadi ilmu yang barakah. Jadi ngajinya kita itu enggak cuman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi masuk telinga kanan, ketutup telinga kiri, masuk ke dalam hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa dibati juma'in wa khususan di arwah ولجميع المشايخ. اللهم اغفر لهم وارحمهم وارفع درجاتهم وتقبل عبادتهم ونور قبورهم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله وجعلنا من الصالحين. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatidz yang kami muliakan, Imam secara pribadi selalu menyampaikan di awal ceramah itu Pak ya, di awal kajian, bahwasanya kita harus betul-betul meniatkan ngaji kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena begini Bapak sekalian, kita nggak pengen ngajinya kita bertahun-tahun, pindah dari masjid ke masjid, dari majelis ta'lim ke majelis ta'lim, dari acara ke acara, puluhan tahun sudah kita alami, tapi ternyata sedikit pun tidak merubah apa-apa dalam diri kita. Kita nggak mau begitu. Maka kalau kami pribadi ngaji itu kadang nggak lama, Pak. Terus terang aja kami sampaikan, kalau ngisi ta'lim atau kajian itu nggak lama. Karena kami dulu di S1 ataupun di S2 itu belajar namanya psikologi pendidikan. Dan ternyata salah satu hal yang paling penting diperhatikan oleh guru atau seorang dai adalah waktu fokusnya orang. Itu, Pak. Waktu fokusnya orang itu maksimal di 20 menit sampai 30 menit pertama. Kalau sudah lewat dari situ, itu pantatnya udah gatel. Geser kanan, geser kiri, senggol kanan, senggol kiri, sudah nanyain nanti sarapannya apa, kopinya udah siap apa belum, udah macam-macam. Kalau sudah 30 menit
ke atas. Fokusnya udah mulai kurang, gitu ya. Jadi pikirannya udah macem-macem, pokoknya udah nggak betah gitu, pengen selesai aja. Makanya kalau misalnya sudah 30 menit ke atas, ustadznya bilang, demikian ceramah yang dapat saya sampaikan, nah itu langsung tegak semua badannya. Pulang. Nah ini, kita nggak pengen begitu ya Pak ya. Ini insya Allah tidak bermaksud menggurui. Kita nggak pengen ngajinya kita, keliling dari masjid ke masjid ikut ta'lim, ternyata sholat kita nggak jauh lebih baik. Al-Quran kita juga nggak berubah, nggak ningkat bacaannya, nggak lebih fasih makharijul hurufnya, nggak lebih tepat tajwidnya. Puluhan tahun kita ngaji masih ada sholat yang bolong-bolong. Nauzubillahimin dzalik. Kita pengen sholat kita atau ngajinya kita itu adalah ngaji yang barakah. Apa itu ngaji yang barakah? Ngaji yang betul-betul ada efeknya buat diri kita. Maka kami kalau imam pribadi itu membagi kajian itu dua Pak. Kalau emang itu kajiannya kajian umum, kajian umum ceramah umum gitu ya, ceramah akbar. Nah itu kita menyampaikannya ya biasa, ada guyonan, ada tawa segala macam. Itu pasti Pak. Biar apa? Jamaahnya nggak bosen. Tapi kalau memang temanya kajian gitu ya, betul-betul ngaji seperti ini, nah ini kita usahakan biar ngajinya itu fokus gitu. Karena gini Pak, fokus aja kadang kita dikit nangkepnya. Apalagi kalau banyak guyonnya itu. Tapi biasanya ngaji-ngaji yang serius itu nggak disenengi, betul nggak Pak? Apalagi kalau ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu itu kalau pulang ditanya sama suaminya, Bu tadi ngaji apa? Bagus Pak ceramahnya, ustadznya lucu. Gitu. Seneng Pak aku hadir gitu. Nasi kotaknya pakai rendang. Yang diingat bukan isi ceramahnya gitu. Maka kita pengennya tadi ketika nanti pulang dari sini ditanya sama istri, Pak tadi ngaji apa? Oh tadi ngaji sirah nabawiyah. Ternyata Bu luar biasa. Rasul itu begini-begini. Dijelasin semuanya. Ya Pak ya, insya Allah. Nah sebelum kita masuk ke kitab Nurul Yakin, ya karya Syekh Khudari Bek, ini kita pengantar terlebih dahulu. Jadi begini Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kalau betul-betul kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak cinta enggak sama Allah? Cinta enggak, Pak? Cinta mana Allah sama istri? Mulai ragu nggak? Cinta Allah apa cinta anak? Kayak nggak semangat gitu jawabnya. Apalagi kalau istrinya ikut bilang cinta Allah, nanti dikira nggak cinta istri lagi. Kalau ditanya cinta Allah atau cinta anak atau cinta istri atau cinta suami, maka kita harus tegas katakan kita cinta Allah. Sampai-sampai Abu Bakar itu memberi contoh ke kita, Pak. Umar itu iri dengan Abu Bakar karena nggak pernah menang dalam hal sedekah. Jadi Umar itu saking irinya, itu sampai-sampai ketika mau perang datang ke Rasul, ya Rasul ini sebagian hartaku saya kasih untuk modal perang. Kata siapa? Umar bin Khattab. Dia yakin kalau sudah ngasih separuh hartanya, ini Abu Bakar nggak mungkin bakal ngalahin gua nih, gitu ya. Nggak bakal nih Abu Bakar ngalahin saya. Udah separuh harta saya kasih ke Rasul. Datang Abu Bakar, kata Abu Bakar, ya Rasul, ku berikan seluruh hartaku di jalan Allah untuk umat muslim, untuk modal perang. Lalu ditanya sama Rasul, ya Abu Bakar, kalau misalnya seluruh hartamu itu dikasih untuk kaum muslimin, untuk modal perang, lalu keluargamu kamu tinggalin apa? Lihat ikhlasnya Abu Bakar, kata Abu Bakar, ya Rasul, aku titipkan keluargaku kepada Allah dan Rasulnya. Sanggup nggak Pak kita gitu Pak? Mulai ragu lagi. Kalau imam jawab aja belum sanggup Pak, gitu aja. Belum sanggup. Belum sanggupnya kenapa? Ya kita belum bisa mencontoh sampai seperti itu. Maka kalau ada pembangunan seperti ini, ya kita nggak usah nekat Pak. Karena iman kita pun nggak sama dengan Abu Bakar. Abu Bakar ngomong seperti itu, dia sedekah besok diganti sama Allah. Kita keluar segitu, besok nggak ada kabar proyek, mulai. Ini Allah bohong kayaknya ini. Allah bohong ini. Katanya kalau sedekah nanti diganti, ini sampai sekarang belum ada kabar proyek, misalnya gitu ya.
uang udah keluar semua misalnya gitu. Nah ini, maka kita contoh Rasul itu semampu kita. Ada sesuatu yang diwajibkan oleh kepada Rasul tapi tidak diwajibkan untuk kita. Banyak hal-hal yang seperti itu yang nanti mungkin dalam pembahasan sirahnya akan kita bahas. Kembali, kita pengen betul-betul bisa mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami di pesantren, tempo dulu Ustadz, ya pengalaman. Di pesantren itu ada selain belajar sirah ya, kitab sirah secara khusus, di sekolah umumnya itu ada namanya pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Maka dari awal kisah Islam sampai dengan nanti dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Ayyubiyah dan lain sebagainya terus semua dibahas. Itu luar biasa dulu saking senangnya dengan sejarah, nilai kita itu sempurna sampai 95, Pak. Bahkan sampai hampir 100 nilainya waktu itu. Kemudian sempat ngajar Sirah Nabawiyah 1 tahun di pesantren Al-Mahad Bekasi. Nah dari situlah ketika Ustadz bilang untuk coba isi sirah, nah ini kesempatan bagi imam pribadi untuk murojaah. Sebenarnya gitu Pak ya. Maka kami niatkan setiap menyampaikan materi itu bukan untuk menasihati yang mendengar, tapi menasihati diri sendiri. Setiap ceramah tujuannya untuk mengingat lagi. Itulah hebatnya ilmu itu begitu Pak. Ilmu itu semakin dibagikan semakin bertambah, semakin ingat. Maka kalau nanti mungkin ada sejarah-sejarah yang kita sampaikan, oh ternyata nggak sesuai dengan yang pernah Bapak Ibu dengarkan, ya sudah sampaikan saja. Kita diskusi, kita berbagi ilmu, kita berbagi pengalaman, gitu Pak ya. Jadi kita nggak boleh kaku, nggak boleh penceramah itu merasa betul sendiri dengan ceramahnya. Jangan sampai ketika ceramah pokoknya orang harus dengerin dia, selain apa yang dia katakan salah. Nah ini nggak boleh juga, gitu ya. Kembali, kita harus betul-betul faham siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini khususnya ini anak-anak muda ini kalau bisa anak-anak kita, cucu kita diajak untuk dengerin bareng-bareng Pak. Ini kan belajar sirah nih. Belajar sirah tuh insya Allah nggak berat karena kita cuma dengerin cerita. Dengerin, ya kalau dibilang dongeng juga nggak pas ya. Karena ceritanya fakta ini. Maka ibu-ibu juga demikian. Kalau pengen nidurin anak, itu sudahilah. Sudahi membacakan dongeng si kancil. Itu sudah dulu gitu ya. Diganti dulu dari si kancil menjadi kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dari kandungan itu mulai dikisahkan dengan kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah orang soleh. Kebetulan istri kita lagi hamil, istri Imam lagi hamil. Malam-malam kita dengar kata istri beliau sambil ngelus perutnya ceritain. Suatu hari kata istri begitu Pak. Kita tegur, kamu mau cerita apa? Yang ngasih dongeng buat adik, kata dia begitu. Kita tegur, kita sampaikan banyak cerita-cerita fakta yang bisa jadi pelajaran untuk anak kita nanti ke depan. Kenapa nggak sampaikan itu saja? Urut, mulai sampaikan dari bagaimana kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kandungan, lahir terus diurut sampai dengan selesainya nanti sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pengen karena ketika sudah ditiupkan ruh ke dalam rahim, ya ke dalam calon bayi ini, di situ dia sudah punya ruh, dia sudah bisa mendengar, maka apa yang disampaikan ke orang tuanya, yang diceritakan oleh orang tuanya, anak itu bakal dengar. Kami berharap mudah-mudahan keluarnya dia nanti betul-betul akan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun anak-anak kita, cucu-cucu kita, coba dari sekarang itu dikenalkan dengan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ketika ditanya siapa Muhammad, Rasulullah, bisa dia jawab. Rasulullah ayahnya siapa? Enggak tahu. Ditanya Rasulullah ibunya siapa? Enggak tahu. Rasulullah lahirnya kapan? Enggak tahu. Semua enggak tahu, Pak. Nah ini kita takut sekali kalau anak kita ini enggak kenal siapa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa saja faedah dari belajar atau memahami sirah nabawiyah? Yang pertama adalah mengenal teladan terbaik bagi seluruh manusia dalam akidah, ibadah dan akhlak. Kalau kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah akidah kita bakal selamat, ibadah kita bakal bagus, akhlak kita juga teruji. Itu kalau kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi boleh ditanya, mohon maaf anak-anak sekarang, ketika ditanya artis Korea, mereka tahu nama-namanya.
Oh si ini namanya ini, film ini bintangnya ini. Dia tahu Pak. Atau ditanya tentang lagu, ditanya tentang hal-hal yang sekarang pemain bola siapa yang paling jago, siapa pemenang UCL dan segala macamnya gitu ya. Mereka tahu. Tapi ketika ditanya tentang sejarah Rasulullah, mereka bungkam dan diam. Siapa yang salah? Yang salah pertama kali adalah orang tuanya. Maka di setiap kajian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala selalu kami tekankan, Pak, Bu, kami sampaikan. Tolong kalau kita punya anak, kalau kita punya cucu, ajarkan Al-Fatihah itu dari kita. Selalu kami sampaikan begitu, Pak. Ini contoh. Ajarkan Al-Fatihah dari kita. Syukur-syukur bisa ngajarin alif, ba, ta sampai dengan selesai gitu ya. Belajarin tajwidnya itu dari kita. Masalah nanti anak mau ngafal, masalah anak nanti belajar tafsir dan segala macam itu urusan nanti. Yang penting dasarnya itu dari kita. Kenapa Pak? Karena mereka akan selalu baca Al-Fatihah di sholat mereka. Betul enggak? Jadi kalau mereka sholat baca Al-Fatihah, ternyata Al-Fatihahnya bukan kita yang ngajarin, pahalanya ke siapa Pak? Ke gurunya. Rugi enggak kita? Istri yang lahirin, kita yang besarin, yang nyekolahin, yang biayai, semua kita kasih gitu ya. Ternyata Al-Fatihahnya bukan dari kita. Dia baca Al-Fatihah, pahala utamanya ngalir ke gurunya, bukan ngalir ke orang tuanya. Sedih nggak Pak kira-kira? Sedih kita, rugi kita. Anak belajar alif, ba, ta dari guru ngajinya. Sehingga apa? Ketika mereka baca Al-Quran, setiap hurufnya berpahala dan pahala itu mengalir kepada gurunya, bukan kepada orang tuanya. Orang tua hanya mendapat pahala fasilitas. Fasilitas apa? Ngebiayain anak untuk belajar. Tapi ilmu yang bermanfaatnya orang tua tidak mendapatkan pahala itu secara utuh. Nah ini kita rugi nih. Kita rugi. Begitupun dengan sejarah Rasulullah SAW. Kalau kita ceritakan akhlak Rasulullah itu begini, Rasul kalau masuk rumah itu begini, keluar rumah begini, masuk masjid begini, masuk kamar mandi begini, kita jelaskan kepada anak kita, lalu itu diamalkan oleh mereka, maka selama mereka mengerjakan itu, pahalanya mengalir kepada kita. Tapi kalau itu sampai didapat dari guru, maka kita hanya mendapat pahala fasilitasnya. Memfasilitasi anak untuk ta'lim, untuk belajar. Tapi pahala langsung ilmu yang bermanfaatnya mengalir kepada gurunya. Padahal kan itu dasar ya Pak ya. Kalau orang tua dulu itu luar biasa Pak. Orang tua dulu itu kalau ngajarin kita nggak pakai dalil. Orang tua imam juga termasuk begitu. Ngajarin kita tuh nggak pakai dalil. Apa kata orang tua? Nak mangan segone dintekne, engko nak rantek pitike mati. Ada yang ngalamin Pak? Kalau makan nasinya dihabisin, kalau nggak dihabisin nanti ayamnya mati. Padahal logikanya kalau kita nggak habis, lalu sisa makanan dikasih ke ayam, ayam harusnya hidup, gitu ya. Tapi kata orang tua dulu begitu. Oh ternyata maksudnya apa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubazir itu adalah teman-temannya setan. Itu dalilnya itu. Tapi orang tua dulu nggak bisa menyampaikan dalil itu, nggak tahu dalilnya. Tapi mereka tahu adabnya. Wes surup ojo metu, gondol wewe. Kenapa? Nah jangan keluar udah maghrib, nanti kamu diambil sama wewe gombel. Nakut-nakutin Pak ya. Gitu nakut-nakutin. Oh ternyata maksudnya tuh bukan ke situ. Nah ini sudah maghrib, siap-siap kamu berangkat ke masjid, jangan kelayapan kemana-mana. Maksudnya kan begitu ya Pak ya, tujuannya begitu. Tapi anak-anak itu kadang kalau dikasih tahu langsung begitu, mereka nggak ngerti, nggak paham. Sehingga apa? Maghrib kelayapan kemana-mana. Ditakut-takutilah sama orang tua, biar mereka nurut, takut, dan akhirnya pergi ke masjid. Ini tuh orang tua dulu hebatnya tuh begitu. Nak mangan dinteke, engko petanine nangis. Apa hubungannya ya Pak ya? Petani sudah panen, dia jual gitu kan. Ketika dia jual dia dapat duit, kita yang makan itu. Nah kalau kita makan gak habis nanti petaninya nangis. Apa hubungannya Pak kira-kira? Kalau dipikir-pikir gak ada ya Pak ya. Karena mereka udah seneng, padinya sudah dibeli itu udah seneng. Tapi kata orang tua dulu begitu. Nak mangan di tangan tengen, ojo di tangan kiwa. Nah kalau makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan
kiri. Ketika ditanya dalil hadis nggak pernah Pak, nggak pernah bapaknya imam pribadi, ibu itu nggak pernah. Ketika ngomong sesuatu itu langsung mengatakan, nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis. Nggak pernah bapak begitu Pak. Ibu juga nggak pernah. Kalau bapak-bapak gimana di sini? Pernah? Nasihatin anak begitu pernah nggak? Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal. Pernah nggak Pak? Kowe iki dikandan iki ora ngerti-ngerti paling gitu. Sambil manas, sambil ngamuk-ngamuk gitu ya. Kamu ini macam-macam. Nah, kembali. Kalau kita mengikuti atau mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah akidah kita, ibadah kita dan akhlak kita akan semakin sempurna. Itulah pentingnya di antara kita belajar sirah nabawiyah. Kemudian apa lagi? Yang kedua, sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam menjadi mizan, timbangan amal perbuatan kita. Jadi ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi standar hidup kita, Pak. Menjadi standar hidup kita bagaimana kita bermuamalah. Rasulullah itu sosok yang paling lengkap. Enggak ada minusnya. Gitu ya, kalau dibilang sempurna, sangat-sangat sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu manusia seperti kita, tapi tidak sama dengan kita. Wujudnya sama Rasulullah dengan kita. Punya mata, punya hidung, punya telinga, punya tangan. Tapi Rasulullah tidak sama dengan kita. Secara fisik, secara zahir sama. Tetapi ternyata Rasulullah tidak sama dengan kita. Apalagi dalam perkara akhlak. Maka kalau kita belajar sirah sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tahu betul bagaimana cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ini Imam udah berani Ustaz membahas tentang keluarga karena udah nikah. Kalau sebelumnya belum berani itu ya. Rasulullah Pak dengan istrinya itu pernah dengar nggak kisah Rasulullah dengan Aisyah? Mereka bercandaria lari-lari kecil, dikejar itu lomba lari dengan Aisyah gitu ya. Kemudian Rasulullah menang, Aisyah merajuk. Ketika itu Rasulullah ngelambat, Aisyah yang menang. Lari-lari kecil, romantisnya Rasulullah. Bapak pernah nggak begitu? Pagi-pagi jogging, mah, ayo kita lomba yuk lari. Pernah nggak? Nah, kalau pernah hebat Pak, tak ajuki jempolnya. Rasulullah itu nyebut istrinya Aisyah, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Bapak pernah? Kalau bapak bilang gitu ke istri, kayaknya bapak bakal ditabuk. Kamu ngejek saya, orang muka saya hitam dibilang kemerah-merahan. Gitu. Bisa ngamuk-ngamuk istri kita. Itu Rasulullah dengan keluarganya itu begitu. Maka kata Nabi, seandainya ada orang yang paling baik dengan keluarganya, itu adalah aku, kata Rasulullah. Aku ini yang paling baik dengan keluargaku. Seromantis-romantisnya kita, itu tidak seromantis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah ngambek Pak, ngambek merajuk dengan Rasul. Istri Rasul juga ngambek Pak. Jadi kalau istri kita ngambek gak usah kaget. Istri Nabi saja ngambek. Merajuk ini si Aisyah kepada Rasulullah. Ketika ditanya, biasa gitu ya. Kalau lagi merajuk kan gitu, diajak ngobrol melengos. Kita nengok kanan, dia nengok kiri, kita ke kiri, dia ke kanan. Kita di depan, dia muter balik badan. Kan gitu. Kayak gitu Pak, lagi posisi seperti itu. Kamu pengen ngadu sama bapakmu, bahasa kitanya. Kamu pengen ngadu dengan ayahmu. Siapa ayahnya Aisyah? Abu Bakar. Kamu pengen ngadu? Saya laporin kamu nanti ke bapak. Bahasanya gitu ya. Ya udah, ayo tak anterin kalau pengen lapor ke bapak. Abu Bakar yang tahu siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira bakal ngomelin Rasulullah nggak? Nggak mungkin Abu Bakar. Ya Rasul, kamu ini anak saya nggak diurus sampai ngambek, nggak mungkin, Pak. Malah Aisyah yang ditegur oleh ayahnya Abu Bakar. Romantisnya Rasul begitu. Jadi kalau istrinya ngambek, nggak balik ngambek dia Pak. Ini kadang suami kalau nggak nyontoh Rasul, istrinya ngambek, istrinya marah, dia balik marah. Minimal dia keluar mancing. Atau keluar ke pos gitu ya, ngerokok sama teman-temannya. Gitu. Ngapa kamu kok tumben di posnya lama? Istri lagi marah. Gitu ya. Tapi juga salah satu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam keluarga khususnya, itu ketika istrinya marah, beliau tidak balik marah, beliau diam. Itu dengarkan saja Pak. Karena istri itu biasanya kalau dia sudah marah-marah,
udah ngomel-ngomel, itu setelah selesai habis kosakatanya dia diem, Mbak. Tapi kalau kita jawab, oh itu nambah kosakatanya, Mbak. Tiba-tiba kayak dapat ilmu laduni itu istri. Kita ngomong sepatah, dia keluar 10 patah kata. Itu terus. Nah, kembali. Bagaimana akhlak Rasulullah sebagai seorang pemimpin? Ketika ada dua kaum yang berselisih, Aus ya, salah satunya, berselisih ini kaum, istilahnya ribut gitu Pak ya, tawuran lah bahasa kitanya. Ketika itu Rasulullah memberi komando, ayo kita ke sana, kita damaikan ini dua kaum yang berselisih. Itu Rasul ngomong seperti itu Pak, ketika sahabat lagi siap-siap, lagi di perjalanan, Rasulullah udah balik lagi. Loh Rasul, jadi nggak kita? Udah beres, kata Rasul. Rasulullah itu nyuruh, tapi beliau nggak pernah belakangan. Kalau beliau nyuruh, maka beliau menjadi orang yang paling terdepan. Mari jemaah, nanti ba'da sholat subuh kita bersih-bersih di lingkungan Masjid Baitus Salam. Kata DKM. Jam 8 DKM-nya belum muncul. Jam 9 nggak kelihatan. Nah, misalnya. Itu misalnya itu Pak ya. Kan kalau di masjid kan, lingkungan masjid kan, pemimpinnya kan DKM ya Pak ya. Jam 9 nggak nongol. Pas sudah selesai, nongol. Karena merasa bersalah, pengen makan apa Pak? Ada nggak kasus begitu Pak? Ada ya. Tapi insya Allah Baitus Salam nggak. Karena tadi cerita katanya yang bangun ini sebulan sudah kayak gini, luar biasa ini jamaah sini, Masya Allah. Iri kita. Iri. Sebagaimana irinya para sahabat dulu dengan orang-orang kaya. Kok bisa sih mereka itu dikasih kemudahan rezeki? Dan ternyata mereka memanfaatkan rezekinya dengan baik. Kaget Pak Imam secara pribadi, kaget tadi nanya ke Pak. Ini udah berapa lama bangun? Baru sebulan. Masya Allah. Hebat betul orang-orang Baitus Salam ini. Mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya. Itu Pak ya. Kalau Rasulullah menjadi tauladan kita, maka standar hidup kita adalah berdasarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua aspek. Ketika menjadi sahabat Rasulullah Pak, itu bukan tipikal orang yang kaku. Ada orang ngumpul di pasar, beliau ngumpul di pasar. Ada anak muda ngumpul, beliau ngumpul. Ada maaf, orang lagi di pos ronda, beliau datang. Bahasa kitanya begitu kalau di lingkungan kita. Jadi beliau bukan tipikal orang yang kaku. Mentang-mentang Rasul, mentang-mentang Nabi, kumpulnya sama sahabat-sahabat yang ahli sholat, ahli sedekah. Enggak. Beliau kumpul ke semua orang, beliau berbaur. Makanya orang seneng, baik lawan maupun kawan itu seneng dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk menyudutkan. Kadangkala di kita, karena dia sudah merasa, maaf ya Pak ya, bukan maksud menyalah-nyalahkan, menyudutkan. Dia sudah merasa ustadz, ke masjid sudah pakai surban, pakai imamah gitu ya, dililit-lilit sampai tebel bukan main gitu ya. Nggak mau lagi kumpul sama orang pasar. Nggak mau lagi kumpul sama orang di pos ronda. Nggak mau lagi kumpul sama anak-anak muda gitu ya. Nggak mau lagi kumpul kemana-mana. Kerjanya cuma di masjid terus. Ya ini, Rasulullah itu tipikal orang yang fleksibel, kemana saja beliau masuk, tapi hadirnya beliau itu membawa pengaruh, bukan beliau yang terpengaruhi. Ini Pak, beliau berbaur kemana-mana untuk mengajak orang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi beliau tidak terpengaruh dengan mereka. Nah ini yang sekiranya bisa kita amalkan. Kita kumpul dengan anak-anak muda, misalnya mereka di gardu Pak, kita kumpul, kita samperin, kita ajak ngobrol, ajak mereka nanti untuk datang ke masjid. Jadi jangan mentang-mentang anak kumpul-kumpul, kita langsung bawa kayu misalnya, bubar. Yang ada mereka bukan senang dengan kita, bukan senang dengan masjid, tapi makin jauh dengan masjid. Kemudian selanjutnya, mempelajari sirah nabawiyah akan membantu kita dalam memahami kitab Allah. Karena kenapa? Karena khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu laksana Quran yang berjalan. Budi pekerti beliau itu luar biasa, nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Hebat sekali Pak. Sampai-sampai beliau itu dijuluki dengan sebutan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Sampai-sampai seperti Abu Jahal dan segala macam itu juga sebenarnya sungkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Kemuliaan akhlak Rasulullah. Ada kisah tentang Rasulullah dengan orang Yahudi di pasar itu Pak ya. Walaupun ada yang menyampaikan kisah ini dhaif, lemah kisahnya.
Tapi kita ambil pelajarannya saja. Rasulullah itu akhlaknya luar biasa. Ada orang buta, orang Yahudi buta di pasar, itu tiap hari disamperin sama Rasul, disuapin. Sering dengar ya Pak ya? Disuapin oleh Rasulullah dengan penuh kelembutan. Dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Beliau menyuapi orang itu sambil dicaci maki, Pak. Saya itu, ini kalau kitanya, saya itu jengkel bener dengan Muhammad. Sok-sok hebat, sok-sok. Dijelek-jelekin sama orang Yahudi tadi. Tapi Rasulullah tetap dengan lemah lembut menyuapi. Nggak dijawab, nggak diapa-apain sama Nabi. Nabi tetap nyuapin dengan lemah lembut. Sampai suatu ketika Nabi wafat. Lalu Abu Bakar bertanya kepada anaknya Aisyah, apa amalan Rasulullah yang sampai sekarang belum saya laksanakan? Sunnah Rasulullah yang belum saya kerjakan. Kata Aisyah, Rasulullah itu sering sekali setiap hari ngasih makan ke orang Yahudi buta yang ada di pasar. Maka mencobalah Abu Bakar ini untuk mengamalkan itu. Dibawakannya makanan, disuapinya. Tadinya masih santai Pak, masih sopan gitu ya. Tapi ketika dia menyuapi itu, ngumpat lagi ini orang Yahudi buta ini. Dia ngumpat-ngumpat, dia marah-marah, dia mencela Rasulullah. Saking keselnya Abu Bakar gitu ya. Kalau kata kita itu dijejel-jejelin aja itu. Ini orang kok nggak kayak biasanya yang nyuapi saya, kok kasar betul. Orang yang biasa nyuapi saya itu nggak kayak gini. Ini kok bahasa kita dijejel-jejeli ini. Kata dia, tahukah kamu siapa orang yang kau umpat selama ini? Tidak, kata dia. Orang yang kau umpat dan orang yang selalu memberimu makan selama ini telah wafat. Siapa dia? Dia adalah Muhammad Rasulullah. Nangis orang tersebut, lalu dia masuk ke dalam Islam. Tuh, Pak. Akhlak Rasulullah itu seperti Quran yang berjalan. Kisah sahabat yang mengikuti Rasulullah juga ada. Amr bin As. Amr bin As jadi gubernur di Mesir. Diberikan amanah untuk jadi gubernur di Mesir. Suatu ketika Pak, ya Amr bin As ini pengen memperluas istananya gitu ya, atau istana kegubernuran lah gitu. Pengen memperluas. Ternyata di dinding istana sebelumnya atau kantor sebelumnya itu ada atap orang Yahudi yang nempel gitu Pak, nempel. Sehingga apa? Dia bilang, robohkan rumah orang Yahudi itu, katakan kepada dia kalau tempat ini pengen dibangun masjid. Gitu, Pak. Lalu orang Yahudi tadi tidak terima. Dia tidak terima dan dia pengen mengadukannya kepada Umar bin Khattab. Waktu itu presidennya lah gitu ya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi dia pengen ngadu kepada Umar bin Khattab. Jalan dia Pak sampai ke Madinah untuk menemui Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab ternyata lagi bersandar di pohon. Dia lagi, kalau kata kita itu lebih kayak main-main gitu ya Pak ya. Lagi orek-orek lah segala macam itu. Jadi nggak kelihatan kayak seorang pemimpin. Sederhana sekali Umar bin Khattab itu. Bahkan dikisahkan Umar bin Khattab setelah masuk Islam, itu bajunya itu penuh tambalan Pak. Jadi tambalan sana sini. Kemudian ngadu, datang jalan berkilo-kilo sambil nangis, sambil ngumpat segala macam orang Yahudi, ketemu dengan Umar bin Khattab. Ketika ketemu dengan Umar bin Khattab, dia nggak nyadar kalau itu Umar Pak, karena penampilannya itu nggak seperti seorang pemimpin, nggak seperti seorang presiden. Orangnya seperti biasa-biasa aja. Ketika ditanya, Pak, tahu nggak siapa itu Umar bin Khattab, rumahnya di mana? Saya pengen ketemu, saya pengen ngadu, saya pengen laporan. Kata orang tersebut. Ketika dijawab oleh Umar, Pak, orang yang kamu cari ada di depanmu. Sayalah Umar bin Khattab. Lalu ketika itu diceritakan keluh kesahnya, saya itu punya rumah saya itu di dekat kantor gubernur Amr bin As. Ternyata katanya mau dibangun masjid, ini mau dibongkar rumah saya. Kata kata Umar, Pak tolong ambilin itu tulang di depan. Diambilkan tulang unta, digaris dengan pedangnya Umar bin Khattab, garis lurus. Tulang itu Pak, digaris lurus saja. Pak, bawa ini kepada Amr bin As. Ini tambah sakit hati Pak orang Yahudi ini. Saya udah rumah dibongkar, jauh-jauh saya jalan dari Mesir ke sini, sampai di sini cuma dikasih tulang. Marah dia Pak dalam hatinya. Kesel dia dalam hatinya. Dia bawa dengan perasaan hancur Pak, nggak dapat jawaban gitu ya. Pendapatnya, aspirasinya nggak diterima gitu ya. Dengan penuh kesedihan dia datang pulang kepada Amr bin As. Dia sampaikan, ya Amirul Mukminin Amr bin As, aku telah mengadukan perkara ini kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan beliau menyerahkan tulang ini kepadaku. Ketika dilihat tulang itu bergaris lurus dengan garisnya
pedangnya Umar bin Khattab, maka kala itulah Amr bin As gemetaran ketakutan, Pak. Keringat dingin sih. Gimana nggak keringat dingin, Pak? Jangankan manusia, setan aja kalau ngeliat Umar itu kabur, Pak. Beda dengan kita. Kalau ngeliat setan, siapa yang kabur? Ada di sini yang lihat kuntilanak langsung diajak ngobrol, ada? Ngelihat pocong diajak diskusi, mintain nomor togel, ada, Pak? Kalau dulu begitu, Pak. Dulu orang tua imam itu ternyata salah satu orang yang, ya kisah beliau itu punya apa ya, kalau anak sekarang tuh istilahnya indigo mungkin begitu ya. Bisa ketemu, bisa ngobrol dengan makhluk-makhluk seperti itu. Itu banyak betul orang-orang tua dulu bilang, "Leh, kalau nanti kamu ketemu ini, tolong mintain nomor ya." Itu dulu, Pak. Kalau sekarang kan udah gak ada. Kembali lagi. Ketika ditunjukkan kepada Amr bin As, tulang yang bergaris pedang Umar bin Khattab, Amr bin As ini gemetaran, takut, keringat dingin, dan dia mengatakan kepada orang Yahudi tadi, "Pak, kamu tahu nggak maksudnya tulang yang digaris lurus sama pedang Umar ini apa?" "Saya nggak tahu." Kata Amr bin As, "Ini Umar bin Khattab seolah-olah berkata kepada saya, ya Amr bin As, memimpinlah kamu dengan adil dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu menyelewengkan kekuasaanmu, maka akan kuluruskan dengan pedangku." Gimana nggak takut Amr bin As? Seperti halnya ini para sahabat kalau mengikuti Rasul, itu di zamannya Abu Bakar As-Siddiq ketika dia diangkat menjadi khalifah, Pak. Ketika diangkat menjadi khalifah, dia menyampaikan, "Aku bukanlah orang terbaik di antara kalian, namun aku yang diberikan amanah untuk memimpin kalian. Maka kalau aku salah, ingatkanlah aku." Ada seorang sahabat yang maju dengan tegas langsung mengatakan, "Wahai Abu Bakar, kalau engkau tidak benar dalam memimpin kami, akan kuluruskan engkau dengan pedangku." Kalau sekarang kayak gitu, Pak, apa gak dipenjara itu orang? Betul enggak? Udah ketakutan orang ngeritik pemerintah. Ngeritik itu boleh, tapi nggak boleh mencela, menghina, itu yang nggak boleh ya, Pak ya. Mencela, menghina, mencaci itu nggak boleh. Tapi kalau mau kritik, menyampaikan aspirasi, itu kewajiban kita untuk mengingatkan pemimpin. Kewajiban kita adalah mengingatkan dan mendoakan pemimpin, bukan mencela, mencaci maki. Itulah yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka kalau kita ini mencontoh Rasul, mudah buat kita memahami kitab Allah. Kemudian yang terakhir, mempelajari sirah nabawiyah, memperkuat cinta seorang muslim kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah belajar kisah tentang Rasul, maka nggak mungkin, Pak, nggak timbul kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Semenderita-menderitanya kita itu tidak sebanding dengan penderitaan Rasulullah SAW. Rasulullah lahir tanpa sosok ayah. Beliau besar tanpa sosok ayah. Masih di dalam kandungan, ayahnya wafat meninggal dunia. Ketika lahir tidak diasuh oleh ibunya, dititipkan ke Halimatus Sa'diyah. Ketika itu usia 4 tahun baru dibawa oleh ibunya. Ketika dibawa ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya, pulang sampai di desa Abwa, maka ibunya Aminah wafat juga, meninggal dunia. Baru 2 tahun bersama ibunya wafat meninggal dunia. Pindah Rasulullah pengasuhannya kepada kakek yang sangat mencintainya, Abdul Muthalib. Kemudian ketika bersama Abdul Muthalib usia 8 tahun, baru 2 tahun bersama juga wafat meninggal dunia. Diasuh oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib paman Rasul yang walaupun ketika wafatnya dalam keadaan kafir, tapi dia adalah salah satu paman dan satu-satunya paman yang sangat-sangat membela Rasulullah SAW. Maka di Amul Uzn, nanti ada bab Amul Uzn. Tahun kesedihan Rasul itu diantaranya adalah wafatnya Abu Talib. Bukan perkara wafatnya, tapi yang disedihkan oleh Rasulullah, beliau wafat dalam keadaan tidak memeluk agama Islam. Itu. Ini kembali. Kalau kita mempelajari sirah nabawiyah, maka semakin cinta kita ini dengan Rasul. Penderitaan yang kita alami itu tidak seberat penderitaan Rasulullah SAW. Umur 4 tahun beliau sudah menggembala kambing, kerja untuk dapat uang jajan lah kalau kata anak sekarang, untuk bisa makan dan segala macam. Beliau seperti itu, Pak. Usia 12 tahun ikut Abu Talib itu sudah perdagangan lintas negara. Udah ekspor impor. Itu contoh daripada Rasulullah SAW. Berat hidupnya. Maka dengan melihat sosok Rasulullah
yang dari sulitnya hidup ini beliau tetap bangkit, ini menjadi pelajaran besar untuk kita semuanya. Coba Pak, kalau Rasul itu lahir dari keluarga kaya raya, keluarga bangsawan, orang tuanya lengkap, minta ini itu dikasih, kira-kira kita ini kalau nyontoh Rasulullah bakal ngedumel nggak Pak? Ngedumel kita Pak. Ya wajar lah, Rasulullah kan orang tuanya bangsawan, lah kita lahir maaf betul orang tua kita melarat nggak punya apa-apa. Gitu ya. Tapi karena Rasulullah ini Allah takdirkan hidupnya bahasanya dari nol, dari minus bahkan, agar untuk jadi contoh bagi kita semua. Kalau kita pengen ngeluh, coba lihat derita hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan sadar, oh ternyata ujian kita ini tidak seberat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditakdirkan oleh Allah itu disebut dengan istilah Nabiyil Ummi. Rasulullah itu tidak pandai membaca dan menulis, Pak. Tapi maaf, jangan disalahartikan. Oh berarti Rasulullah bodoh ya? Soalnya Rasulullah nggak bisa baca tulis. Enggak, bukan seperti itu. Begini Pak logikanya. Kalau seandainya Rasulullah itu ditakdirkan oleh Allah dari kecil bisa baca tulis, lalu turun Al-Quran kepada Rasulullah, kira-kira orang kafir kala itu percaya apa enggak? Nggak bakal percaya Pak. Wajar, orang Muhammad emang pintar baca sama nulis kok. Pasti ini karangan dia sendiri. Gitu Pak ya. Hikmahnya kan begitu. Nah ternyata Allah takdirkan Nabiyil Ummi. Rasulullah itu tidak pandai membaca dan menulis. Sehingga ketika turun Al-Quran, logika orang terdahulu akan berpikir, ini nggak mungkin ini perkataan Muhammad. Soalnya Muhammad tidak bisa baca tulis. Ini pasti ini perkataan Tuhan yang Maha Esa. Itulah hikmahnya kenapa Rasulullah SAW itu disebut dengan Nabiyil Ummi. Tapi kecerdasan Rasulullah itu tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang zaman sekarang. Luar biasa, tidak ada tandingnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan materi pembukaan ini ada manfaatnya untuk imam pribadi dan kita semuanya, dan kita sama-sama makin semangat untuk mempelajari sejarah kisah hidup Rasulullah SAW, dan kita termasuk yang Allah firmankan tadi, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kita emang mengatakan cinta Allah, kita mengatakan beriman kepada Allah, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti Rasulullah SAW. Apa ganjaran atau balasan untuk kita ketika kita mengikuti Rasul? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita dan Allah akan menyayangi kita. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat innallaha ghafurur rahim. Kalau tidak ada tanya jawab, kita tutup dengan doa bersama. Ada nggak biasanya? Ada tanya jawab nggak biasanya?